Inilah gereja GPDI Jemaat Philadelphia Lubalitong. Ini dia. Ini bangunannya di desa. Ternyata GPDI itu ada di mana-mana. Pada hari ini kami akan mengadakan doa puasa di tempat ini. Mari kita dukung gereja GPDI yang ada di desa Lubalitong ini. Yang sedang datang. Ini anak dari pendetanya nih. Generasi penerus di sini. Mereka sudah menyambut kami. Ini dia Mbak Tuhannya Gembala Sidang. Pejuang di desa Lubalitong. Bagi kemudian nama Tuhan. Ini dia Pak Sintua Sitorus. Sunaro, iya masuk. Ini dia Ibu Gembala. Inilah situasi gereja GPDI Lubalitong. Ya, jadi kita berdoa untuk pelayanan di desa Lubalitong ini. Kami juga minta kalau ada yang mau dukung pelayanan di desa Lubalitong ini saya cantumkan nomor teleponnya di sini. Nomor telepon yang ada nanti di video ini adalah nomor telepon hamba Tuhan GPDI Lubalitong. Nah, saudara bisa telepon dia atau SMS. Kalau di telepon memang dia biasanya nggak bisa, nggak ada jaringan. Tapi bisa di SMS. Ini mereka semua. Jemaat sudah ramai di sini. Hari ini kita akan mengadakan doa puasa dan kita akan menangisi desa ini juga. Sebelum mengadakan acara doa pada hari ini, inilah situasi sedang bercanda, bergurau. Ini kelihatan wajah-wajah capek yang datang dari Batu Nabulun, datang dari Persuburan. Capek mereka saking susahnya jalan itu. Ya, ikuti terus channel ini. Ini dia pendetanya. Kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah si orang akan yang lain, dan saling membangunlah kami seperti yang memang kami lakukan nasihat-nasihat. Kami minta kepada saudara-saudara supaya kami menghormati mereka yang bekerja keras di antara kami, yang memimpin kami dalam Tuhan dan yang menegur kami, dan supaya kami sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kami, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak teguh, hiburlah mereka yang tawar hati, bela
semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kami masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Semoga Allah damai sejahtera Ayat 21. ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dari dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan bercatat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Damai demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karena Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Terus kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada orang yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kamu kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dan kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan tertentunya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kami jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh
maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan daripada waktu yang telah ditentukan baginya. Yang secara rahasia kedorokan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan si iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda yang mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka.